Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Mauliana dengan nomor EPM 25130410044. Saya dari kelas 1B, mahasiswa pendidikan bahasa dan jasa Indonesia, Universitas Lampung. Video ini saya buat guna menyelesaikan tugas presentasi mata kuliah pembelajaran berbicara dengan dosen pengampu Ibu Dr. Eka Satya Agustina MPD dan Ibu Siska Medita MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ciri khas keterampilan berbicara dan keterampilan berbicara yang diajarkan di sekolah. Yang kita tahu, keterampilan berbicara adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa secara efektif dalam berbagai situasi. Lalu, keterampilan berbicara mempunyai ciri khas. Yang pertama, ada secara produktif dan lisan. Berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif karena menghasilkan tuturan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan secara lisan. Lalu, aktivitas berbicara ini memiliki pola dan struktur khas yang muncul secara otomatis ketika seseorang berkomunikasi secara langsung. Berbicara ini dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengekspresikan ide melalui ucapan kepada lawan bicara. Lalu, yang kedua, ada secara interaktif. Berbicara ini merupakan kemampuan komunikasi lisan yang bersifat spontan, aktif, dan terjadi secara langsung. Spontan berarti tutur yang dihasilkan muncul sesuai situasi tanpa persiapan panjang. Lalu, pembicara harus mampu merespon lawan bicara, menyesuaikan diri dengan suasana, serta berpikir cepat agar pesan dapat diterima dengan jelas. Lalu, kemampuan beradaptasi dan kepekaan terhadap konteks menjadi ciri penting keterampilan berbicara yang efektif. Yang ketiga, ada menggunakan bahasa dan non-bahasa. Unsur kebahasaan mencakup ketepatan diksi, struktur kalimat, intonasi, pelafalan, dan kejelasan penyampaian. Sementara itu, aspek membahasa meliputi ekspresi wajah, gestur, kontak mata, sikap, volume suara, dan kelancaran berbicara. Kedua aspek tersebut harus bekerja sama secara selaras agar pesan dapat diterima dengan jelas, menarik, dan bermakna oleh pendengar. Lalu, keterampilan berbicara yang diajarkan di sekolah, yang pertama ada berbicara secara informatif. Berbicara informatif ini digunakan untuk menyampaikan data, fakta, atau pengetahuan secara jelas dan terstruktur. Tujuannya agar pendengar memperoleh pemahaman baru melalui penjelasan yang utuh dan mudah diikuti. Lalu, yang kedua, ada berbicara deskriptif. Jenis berbicara ini bertujuan menggambarkan objek, situasi, atau peristiwa secara rinci. Yang diharapkan pendengar ini dapat membayangkan hal-hal yang dijelaskan melalui pilihan kata yang tepat dan detail yang relevan. Lalu yang ketiga, ada berbicara argumentatif. Berbicara argumentatif ini memusatkan perhatian pada penyampaian pendapat dengan alasan logis. Pendapat ini diperkuat dengan bukti agar pendengar dapat menerima atau memahami sudut pandang pembicara secara rasional. Lalu yang keempat ada berbicara secara persuasif. Berbicara persuasif ini bertujuan memengaruhi sikap atau tindakan pendengar. Lalu pembicara menggunakan alasan, penjelasan, dan pilihan bahasa yang meyakinkan agar pesan dapat diterima dan diikuti. Lalu yang kelima ada berbicara secara naratif. Berbicara naratif ini dipakai untuk menceritakan pengalaman atau peristiwa secara utuh. Cara ini bisa membantu pendengar memahami alur cerita sekaligus menangkap pesan yang ingin disampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa menit ya?